Oleh karena itu agama mengajarkan, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta, besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka. Itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kayak sedih, takut miskin. Itu kan tidak beralasan. Kita punya jabatan, takut merosot, takut pensiun. Dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan 2 gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat. Maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget, puas. Setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia tidak mikirin alam kubur. Dia tidak mikir akhirat. Yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok bibir mancung. Bengkak, sirawan, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis. Baik sedekah, ya tumpuk aja tuh harta dah, jangan disedekahin. Sirup, manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman. Berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا
Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana. Kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. 2. Penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-ajz. Penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya 7 lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang. Agamanya diinjak-injak orang. Sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu. Sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini. Orang marah kalau hartanya diusik. Orang marah kalau anak istrinya diusik. Orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina. Tenang saja, Pak. Tidak ada itu gairah. Tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk 3 orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja. Kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja. Tapi saya pikir-pikir, soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka. Supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik. Diadili secara terbuka. Yang adili langsung Raja kafir. Dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini. Ofisir pertama, maju ke depan. Maju. Komandan pertama. Ofisir. Saya Tuan Raja. Kamu tahu siapa kamu sekarang? Saya tahu. Saya tahanan. Iya. Kalau tahanan bisa diatur kan? Bisa diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu? Meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu? Kalau kamu mau ofisir,
pindah agama saya, nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja Oksir. Tuan Raja, bagaimana? Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa? Tidak Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya? Ya. Kamu berani dari kemarin. Oke. Kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh. Silahkan Tuan Raja. Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Ya. Bunuh. Bahkan kalau tujuh, dipancung kepalanya, putus lehernya dengan badannya pisah. Jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah, muter kepala itu kayak orang tua sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan masih sempat ngaji. Sampai Raja kafir bingung, minggir, ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta, dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih ngaji. Ofisir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata Raja, ofisir kedua, saya Tuan Raja. Kamu sudah lihat temanmu, ofisir pertama tadi? Sudah Tuan Raja. Mati kan? Mati. Kamu mau mati? Atau mau ikut saya? Keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup. Bagaimana? Sudah Tuan Raja. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu bagaimana? Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan Tuan Raja. Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di surga. Disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah. Menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh Tuan Raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong saya. Kata Raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Loh. Yang tadi masih bisa diajak berunding. Ini sudah minta dipotong. Ayo, Al-Gojo, potong. Dipotong lagi oleh Al-Gojo. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tua, ngaji lagi. Ayatnya yang dia baca, wujuhu yawma izin nadhirah, wujuhu yawma izin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini. Nah, kata Raja, sekarang komandan ofisir yang ketiga, panggil. Ofisir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah dengar nasib dua orang temanmu? Sudah Tuan Raja. Mati? Mati.